Halo Mr. Sarman dan teman-teman, nama saya Fernando Aditya dari kelas 11 MIPA 2 dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai permasalahan yang dialami oleh Wilmar, yaitu membeli mobil dengan sistem kredit atau deposito bank. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai kasus atau permasalahannya terlebih dahulu. Jadi ada seseorang yang namanya Wilmar. Jadi Wilmar ini merupakan seorang fresh graduate yang bekerja di Kuningan. Nah, Wilmar ini memiliki gaji yaitu sebesar 10 juta rupiah tiap bulannya. Nah, suatu hari, Wilmar ini menghadiri suatu acara reuni dengan beberapa temannya yang mengendarai mobil. Nah, karena hal tersebut yaitu mengendarai mobil, Wilmar ini memiliki niat untuk memiliki suatu mobil. Tetapi ia bingung memilih membeli mobil yang mana, dan juga bingung untuk memilih sistem kredit atau deposit untuk pembelian mobilnya. Nah, ini adalah beberapa informasi yang kita miliki, yaitu tabungan Wilmar yang ia miliki itu hanya sebesar 50 juta, dan waktu yang Wilmar miliki ini yaitu selama 5 tahun. Nah, ini adalah mobil yang sudah saya pilih atau mobil pilihan dari saya, rekomendasi dari saya. Jadi Wilmar ini kan ingin membeli mobil yang kendaraannya itu jenisnya itu MPV. Maka di sini saya mengusulkan untuk membeli mobil yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, yaitu Suzuki R3. Spesifiknya ini adalah Suzuki R3 tahun 2022 tipe GL dengan transmisi otomatis. Nah, mengapa saya memilih mobil ini? Karena mobil ini itu dapat memuat banyak penumpang, dan juga R3 ini dikenal sebagai mobil yang irit bahan bakar, dan ya balik lagi ke awal, harganya yang relatif terjangkau. Untuk harga dari mobil Suzuki R3 tahun 2022 ini itu seharga 255.100.000 rupiah. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan penurunan rumus dari bunga majemuk. Jadi di sini seperti kita lihat ada tabel jangka waktu dan juga ada tabel bunga majemuk per annum. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sistem bunga majemuk. Jadi sistem bunga majemuk ini merupakan sistem yang disediakan oleh bank atau layanan yang disediakan oleh bank untuk kita nasabahnya. Jadi kita sebagai nasabah dari sebuah bank ini diberikan sistem di mana kita bisa menabung dengan memberikan sejumlah uang kepada bank, dan uang yang kita tabung tersebut akan bertambah di setiap tahunnya sesuai dengan rate atau bunga yang sudah diberikan oleh bank. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel yang menunjukkan modal awal. Nah, modal awal ini adalah jumlah uang pada awalnya yang kita berikan ke bank. Jadi jumlah modal awal ini kita simbolkan sebagai M0. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya kan uangnya akan bertambah ya setiap tahunnya, jadi sesuai dengan bunga yang ada. Jadi di sini untuk di akhir tahun pertama kita akan mendapatkan pertambahan uang, yaitu menggunakan rumus M1 sama dengan M0 ditambah B dikali M0. Dan rumus ini akan kita ubah menjadi M1 sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B. Nah, kita sekarang akan lanjut ke tahun yang kedua. Nah, di tahun yang kedua ini kita akan menggunakan rumus yang sama seperti di tahun pertama ini. Tetapi di sini seperti kita lihat suku dari M ini sudah bertambah karena kan seiring berjalannya waktu, jadi bertambah 1. Jadi di sini kita mendapatkan M2 sama dengan M1 ditambah B dikali M1. Dan kita akan menyubstitusikan rumus yang kita dapatkan ini dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini kita dapatkan yaitu M2 sama dengan M0 ditambah B dikali M0, kemudian ditambah lagi dengan B di dalam kurung M0 ditambah B kali M0. Dan kita akan mendapatkan rumus ini, dan kita akan ketika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan rumus akhir di tahun kedua ini, yaitu M2 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah B pangkat 2 atau kuadrat. Nah, di tahun ketiganya ini juga sama seperti tahun kedua. Nah, di sini kita mendapatkan rumus yang sudah kita tambahkan di suku akhir M-nya ini. Jadi di sini kita mendapatkan M
M3 sama dengan M2 ditambah B kali M2. Dan seperti sebelumnya kita juga akan menyubstitusikan dengan tahun sebelumnya. Di sini kita akan mendapatkan M3 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah B kuadrat. Kemudian ditambahkan lagi dengan B dikali M0 1 plus B kuadrat. Dan di sini kita akan mendapatkan rumus ini setelah disederhanakan. Dan ketika kita sederhanakan lagi, kita akan mendapatkan rumus akhir di tahun ketiga, yaitu M3 sama dengan 1 ditambah B pangkat 3 atau kubik. Nah, jika tahun seterusnya itu gimana ya? Kita akan menggunakan rumus, yaitu dengan rumus akhir tahun yang tahunnya ini akan disimbolisasikan sebagai N. Maka dari itu kita mendapatkan rumus. Nah, ini dia rumusnya nih. Rumusnya ini adalah Mn sama dengan Mo dalam kurung 1 plus B pangkatnya ini diganti N, karena tahunnya ini kan direpresentasikan sebagai N. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba untuk menganalisis hasil deposito bank atau hasil menabung dari bank untuk membeli mobil. Jadi di sini bank yang akan saya gunakan yaitu Bank Danamon. Nah, Bank Danamon ini memiliki tawaran bunga yaitu sebesar 5% per annum. Dan di sini kita mendapatkan informasi yaitu harga mobil yang kita akan beli yaitu di tahun 2022 sebesar Rp255.100.000. Sedangkan prediksi saya harga mobil R3 tersebut di tahun 2027 akan naik menjadi Rp290.700.000. Dan di sini sebelumnya kita sudah ketahui bahwa Wilmar ini memiliki modal yaitu sebesar Rp50 juta. Dan modalnya ini akan digunakan full untuk DP atau down payment. Oke, selanjutnya kita akan coba analisis sistem deposito ini dengan perhitungan. Jadi di sini saya akan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu M0 sama dengan M di tahun 2027 per 1 plus B pangkat N. Jadi ketika kita masukkan, kita akan mendapatkan M0 sama dengan 290.700.000 per 1 plus 5 per 12 pangkat 60. Dan di sini kita setelah kita hitung, kita akan mendapatkan angka yaitu Rp226.515.007. Dan ketika kita memotong nominal tersebut dengan modal yang dimiliki atau deposito, kita akan mendapatkan angka atau hasil yaitu sebesar Rp176.515.006. Dan angka 176 juta ini merupakan uang atau dana yang harus disediakan oleh Wilmar di tahun 2027 agar ia bisa membeli atau membayar mobil Suzuki R3 ini. Jadi untuk mengetahui berapa sih jumlah yang harus disisihkan atau berapa sih dana yang harus disisihkan oleh Wilmar tiap bulannya ya untuk ia bisa membeli mobil Suzuki R3 ini di tahun 2027, kita akan menghitungnya dengan rumus anuitas. Jadi rumus anuitas ini adalah A sama dengan B dikali M per 1 min 1 plus B pangkat min N. Dan ketika kita masukkan angka yang kita sudah miliki, kita akan mendapatkan A sama dengan 5 per 12 dikali dengan ini angka nominal di tahun 2027 yaitu Rp176.515.006. Kemudian per 1 min 1 plus 5 per 12, kemudian dipangkatkan dengan 60 kurang 1. Dan untuk hasilnya ini kita akan mendapatkan Rp3.380.768 per bulannya. Dan nominal ini merupakan nominal yang harus disisihkan atau nominal yang harus ditabung oleh Wilmar tiap bulannya agar ia bisa membeli mobil Suzuki R3 di tahun 2027. Sekali lagi yaitu sebesar Rp3.380.768. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan rumus anuitas. Jadi penurunan rumus anuitas ini sebenarnya lebih simpel daripada bunga majemuk karena di sini kita hanya menggunakan nilai sekarang, yaitu kita akan mengubah memberikan pangkat di rumusnya ini sesuai dengan anuitas keberapanya. Jadi misalkan di sini anuitas pertama saya akan menggunakan rumus
A per 1 plus B. Di anuitas kedua saya akan mendapatkan pangkatnya di belakang. Jadi di anuitas kedua ini rumusnya adalah A per 1 plus B pangkat 2 atau kuadrat. Dan begitu seterusnya hingga kita mendapatkan sehingga kita sampai ke anuitas ke N atau anuitas ke angka yang kita tidak ketahui. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu A per 1 plus B pangkat N min 1. Oke, selanjutnya saya akan mencoba analisis pembelian dengan sistem kredit atau dengan sistem pinjaman. Jadi di sini bank yang saya pilih untuk digunakan itu adalah Bank BNI dengan tawaran bunga yaitu sebesar 6,25% per annum dengan harga mobil yang sudah sebelumnya kita tentukan yaitu Rp255.100.000 dan DP mobil atau modal yang dimiliki oleh Wilmar yaitu full juga dibayarkan untuk DP yaitu Rp50 juta. Dengan Rp50 juta ini kita membayar DP yaitu sebesar 19,6% dan nilai uang yang dipinjam oleh Wilmar dengan dipotong DP ini dapat kita simpulkan yaitu dengan harga mobil dikurang DP yaitu kita mendapatkan Rp205.100.000. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk berhitung dengan pembelian mobil dengan sistem kredit ini. Jadi di sini saya juga akan menggunakan rumus anuitas yaitu A sama dengan B dikali M per 1 min 1 plus B pangkat min N. Jadi setelah kita masukkan angkanya kita akan mendapatkan yaitu A sama dengan 6,25% per 12 dikali dengan harga mobil dipotong dengan DP yaitu Rp205.100.000 per 1 min 1 plus 6,25% per 12 lagi kemudian dipangkatkan dengan 59 ini adalah tenor yang akan kita gunakan ya 59 bulan dan ketika kita hitung kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu Rp4.046.671 dan jumlah 4 juta sekian ini merupakan angsuran atau nominal yang harus dibayarkan oleh Wilmar tiap bulannya ya untuk menembus mobil R3 ini. Ketentuannya ini dia juga sudah membayar DP di awalnya. Jadi setelah membayar DP dia akan mengangsur mobil R3 tersebut dengan angsuran sebesar 4 juta sekian ini selama 59 bulan. Nah, kemudian kita akan mencari total anuitas. Total anuitas ini sangat mudah untuk diperoleh ya dengan mengalihkan angsuran yang akan dibayarkan dengan tenor atau periode yaitu 4.046.671 dikali dengan 59 bulan kita akan mendapatkan dana sebesar 238.753.644 perak dan ini adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh bank ya. Jadi di sini dari pinjaman 205 juta ini kita akan bayar ke banknya ini 238 juta. Maka di sini bank otomatis akan mendapatkan untung atau laba dari kita yaitu sebesar 33.653.644 rupiah. Dari kedua sistem yang sudah kita analisis, sekarang kita akan membuat komparasi mendingan deposito atau kredit ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya dari deposito atau menabung di bank. Kelebihannya ini nominal uang yang di-store tiap bulannya ini jelas lebih sedikit. Tetapi lebih sedikitnya ini tidak beda signifikan atau beda tipis saja. Kemudian dari sistem deposito ini Wilmar juga dapat menikmati dana dari bunga uang bank secara cuma-cuma. Jadi kan seperti yang saya sebelumnya katakan bahwa jika kita menabung di bank kita akan mendapatkan untung yang diberikan oleh bunga dari bank atau tawaran bunga yang sudah ditentukan oleh bank pada awalnya. Namun kekurangan dari sistem deposito ini Wilmar harus menunggu waktu yaitu waktu yang lumayan lama yaitu 5 tahun untuk dia bisa membeli mobil Suzuki R3 atau bisa memiliki mobil Suzuki R3 tersebut. Nah, kemudian kekurangan yang kedua ini Wilmar tentu saja tidak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari sebuah kendaraan beroda 4 karena ia harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan mobil R3 tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke sistem kredit atau sistem meminjam dari bank. Kelebihannya ini tentu saja Wilmar dapat langsung menikmati kendaraan yang dibeli yaitu Suzuki R3
Dan dari kendaraan yang dibeli ini, dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari kendaraan yang dia miliki. Misalkan yang tadinya dia setiap hari menaik ojek online gitu loh, dia harus bayar dana ojek online. Sekarang kan dia sudah punya kendaraan sendiri, jadi dia bisa menghemat. Nah, tetapi kekurangannya ini berada di angsurannya yang sedikit lebih mahal, yaitu sejumlah 4 juta lawan 3.300.000. Jadi mending yang mana dong? Jadi menurut saya sendiri, Wilmar ini saya lebih sarankan untuk memilih sistem kredit aja. Kenapa ya? Karena Wilmar membutuhkan kendaraan, itu pertama. Kedua, karena selisih menabung dan juga membayar angsuran per bulannya itu, jadi selisih yang harus dibayarkan dengan sistem kredit dan deposito itu sedikit, cuman beda 700.000 aja. Dengan 700.000 per bulan kita udah bisa dapat menikmati mobil gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, tentu saja Wilmar dapat menikmati keuntungan dari kendaraan, yaitu lebih hemat uang jika dia ingin pergi kemana-mana gitu loh. Dan berikut adalah motivasi untuk Wilmar. Jadi di sini saya mengambil 2 ayat Alkitab. Yang pertama adalah Matius 6 ayat 20 hingga 21 yang berbunyi, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi di sini Wilmar saya motivasi untuk menghargai ya harta yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan mengingatkan Wilmar juga bahwa dengan dia memiliki mobil tersebut itu tidak dibawa mati. Dan di ayat yang kedua ini saya ambil dari bacaan Alkitab, yaitu Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, "Manusia diciptakan untuk bekerja. Jadi tidak seharusnya seseorang bergantung terlalu banyak kepada orang lain dan tidak mau bekerja. Bekerja sudah menjadi tanggung jawab yang Allah berikan untuk kita semua, untuk kita selama kita masih hidup." Jadi di sini saya mau memotivasi Wilmar agar Wilmar ini lebih semangat gitu loh dalam mencari uang. Jadi kan saya anjurkan untuk mengambil sistem kredit, sedangkan dengan sistem kredit ini dia diberikan tanggungan lebih per bulannya, untuk diberikan tanggung jawab untuk membayar angsuran gitu loh. Jadi di sini saya memberikan semangat untuk Wilmar untuk mencari uang dengan lebih giat dan juga bekerja untuk lebih rajin lagi. Terima kasih untuk mendengar presentasi saya. Tuhan memberkati.